Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 10 kali ini akan presentasikan tentang model komputasi lainnya dari materi TBO. Berikut adalah anggotanya, yaitu saya sendiri, Ridwan Nugroho, Sabrina Desi Rahmawati, dan juga Ayu Fitriani. Yang pertama ada fungsi rekursif primitif. Suatu fungsi disebut rekursif primitif jika dan hanya jika dapat dibangun dari fungsi dasar set S, PK dengan komposisi berurutan, dan rekursi primitif. Dengan catatan, jika G1, P2, dan H adalah fungsi total, maka F yang didefinisikan oleh komposisi dan rekursi primitif juga merupakan fungsi total. Kemudian ada fungsi Ackermann. Fungsi yang menerima dua argumen dengan tipe integer didefinisikan secara rekursif untuk bilangan bulat non-negatif. Fungsi Ackermann juga fungsi dari L kali L ke L didefinisikan oleh A 0,y sama dengan y plus 1, A x, 0 sama dengan A x min 1,1, A x, y plus 1 sama dengan A x min 1, A x, y. Menurut teorema 13.3, misal F sembarang fungsi rekursif primitif, maka ada beberapa bilangan bulat n sedemikian rupa sehingga F1 kurang dari A, n,1, n, i untuk semua i sama dengan n plus 1, dan seterusnya. Dari hasil ini, maka dengan mudah dapat disimpulkan bahwa fungsi Ackermann bukanlah rekursif primitif. Lalu kemudian ada fungsi rekursif mikro. Nah, fungsi ini digunakan untuk memperluas fungsi Ackermann dan juga fungsi komputasi lainnya. Nah, mikro ini juga dapat disebut sebagai minimalization operator. Fungsi mikro ini didefinisikan sebagai mikro y, g, x, y sama dengan y terkecil, sehingga g, x, y sama dengan 0. Nah, g ini adalah total fungsi. Fungsi mikro adalah fungsi yang bisa dibangun dari fungsi dengan urutan minimalization operator dan operasi komposisi dan juga rekursif primitif. Nah, sebuah fungsi dapat dikatakan sebagai rekursif mikro jika dan hanya jika fungsi tersebut dapat dihitung. Lalu yang kemudian ada postsystem. Postsystem ini didefinisikan sebagai II sama dengan C, V, A, P. Dengan C ini adalah konstan finite set atau non-terminal konstan, V adalah variabel finite set, A adalah finite set dari C star, dan P adalah finite set dari produksi. Nah, bahasa yang bisa dihasilkan dari postsystem ini adalah LII dengan W elemen C star T atau C star terminal dengan W0 menghasilkan star W untuk beberapa W0 elemen A. Nah, sebuah bahasa bisa dikatakan enumerable rekursif jika dan jika ada beberapa postsystem yang membentuknya. Dan kemudian ada matriks grammar. Nah, matriks grammar ini disebut juga dengan prestruktur grammar. Misalkan ada B1, nah S itu memproduksi S1, S2, kemudian P itu P2, untuk S1-nya itu memproduksi A S1, dan S2 memproduksi B S2C. Dan untuk P3, S1-nya itu memproduksi lambda, dan S2 memproduksi lambda. Maka derivasinya itu S memproduksi S1, S2, S1, S2 memproduksi A S1, B S2C, lalu kemudian memproduksi lagi AA S1, BB S2CC. Dan hasil terminalnya itu adalah AA, BB, CC. Dengan hasil tersebut bisa didapatkan bahasanya yaitu A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N dengan N lebih dari 0.
Nah, bahasa rekursif enumerable jika dan hanya jika ada matriks grammar yang dihasilkan. Selanjutnya, algoritma Markov. Sistem penulisan ulang yang menghasilkan X diturunkan ke Y. Dalam derivasi, produksi pertama yang berlaku harus digunakan. Kemunculan paling kiri dari substring X harus diganti dengan Y. Beberapa produksi akan dipilih sebagai produksi terminal dan ditampilkan sebagai X produksi Y. Derivasi dimulai dengan beberapa string W dan berlanjut sampai produksi terminal digunakan atau sampai tidak ada produksi yang berlaku. Untuk penerimaan bahasa, satu set terminal diidentifikasi. Dimulai dengan string terminal, produksi diterapkan sampai string kosong diproduksi. Selanjutnya ada L-system. Sistem penulisan ulang paralel. Pada setiap langkah turunan, simbol ditulis ulang. Produksi sistem L harus dalam bentuk A memproduksi U, di mana A merupakan sigma dan U sigma star. Ketika sebuah string ditulis ulang, satu produksi tersebut harus diterapkan ke setiap simbol string sebelum string baru dibuat. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.